Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Rombongan Hantu Pembawa Keranda Mayat. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Kisah menyeramkan ini terjadi dan dituturkan langsung oleh pelaku yang tinggal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di mana selama seminggu dirinya tidak sadarkan diri setelah tubuhnya ditemukan di atas kuburan. Pada malam Jumat Kliwon, 6 tahun lalu, aku mengalami kejadian itu. Sampai sekarang kejadian itu masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis paling seram sepanjang hidupku. Sebelumnya, aku tidak percaya sama sekali tentang cerita berbau mistik, hantu, dan sejenisnya. Namun hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Pengalaman ini pula menjadi hidayah bagiku untuk kembali ke jalan Tuhan. Sejak peristiwa itu, aku kembali rajin menjalankan sholat. Padahal sebelumnya, aku termasuk pemuda yang berandal. Karena pengalaman itu juga, setiap malam aku menjadi rajin membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam aku suka menonton hiburan musik yang ditanggap orang pada sebuah pesta atau hajatan, baik itu di kampungku ataupun di kampung-kampung tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Ceritanya malam itu terpaksa aku pulang sendiri setelah menonton acara musik di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 3 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampungku ke kampung seberang harus melewati perkebunan sawit. Semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam setengah 12 malam harus sudah berkumpul di suatu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton acara itu, hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12, aku belum muncul juga. Akhirnya, teman-temanku memutuskan untuk pulang duluan. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang terlebih dahulu. Sialnya malam itu, aku tidak membawa kendaraan sendiri. Saat berangkat, aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, aku putuskan pulang sendirian dengan berjalan kaki. Jarak yang akan kutempuh cukup lumayan jauh untuk ukuran jalan kaki. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Dari kecil aku tak pernah kenal dengan yang namanya takut, apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak mempercayai keberadaannya. Suara jangkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu, berjajar di kiri dan kanan jalan. Untung saat itu belum purnama, hingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesunyian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Anehnya, begitu sampai di tengah-tengah kebun kelapa sawit, entah mengapa tiba-tiba saja badanku merinding. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh di hadapanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir copot. Karena menghalangi jalan, ku coba untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil kusingkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Suara itu nyaris sekali.
Hati kecilku berkata, jangan-jangan itu kuntilanak. Kuperhatikan sekelilingku, tetapi tidak ada apa-apa. Kembali suara tawa cekikikan itu terdengar lagi. Kuperhatikan lagi di sekelilingku, tapi tetap aku tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan sawit yang berdiri mematung, tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara tawa cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, itu pasti kuntilanak, kataku dalam hati. Karena suara tawa itu terus saja terdengar. Bukannya takut, malah timbul rasa jengkelku. Dengan penuh emosi aku berteriak menantang. Hei, jangan ganggu aku. Kalau berani jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan, keluar kau, teriakku malam itu. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak yang pemberani menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di benakku, malah timbul rasa penasaranku. Seperti apa sih wujud kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan jengkel, kembali aku bermaksud melangkahkan kakiku. Tapi, belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang, diiringi sapaan suara perempuan. Dengan terkejut, buru-buru kuputar badanku menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangku. Entah dari mana datangnya. Aku mundur beberapa langkah ke belakang, sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangannya. Saat itu, aku juga mencium aroma bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu. Tiba-tiba, dengan perlahan-lahan perempuan itu menengadahkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong, rambutnya aut-autan, dan dari kedua lubang matanya memancar sinar merah. Spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan. Jantungku berdebar kencang manakala secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan tarinya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku, seolah ingin mencekiku. Kembali aku dibuat terkejut, ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Kuntilanak, teriakku dengan tergagap. Tanpa pikir panjang lagi, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas tampak kulihat tubuhnya melayang-layang terbang, dengan suara cekikikannya nyaring mengerikan. Dengan sekuat tenaga aku percepat lariku. Namun kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Di saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari arah depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah, kuhentikan lariku. Kulihat ke belakang, ternyata benar, kuntilanak itu sudah lenyap. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur nafas, kutunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar. Justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalaniku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Astaga, ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung keranda mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Badanku seolah tak berdarah lagi. Jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu kubangga-banggakan hilang sudah. Dengan amat jelas kulihat satu orang
tanpa kepala dan leher berlumuran darah, membawa lampu berupa bulatan cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung keranda mayat, mukanya hancur semua, dengan badan dipenuhi bercak-bercak darah di sana dan sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot tidak bisa kukedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di hadapanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Nafasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku dengan tajam. Lalu, salah satu dari mereka datang mendekatiku. Wajahnya berlumuran darah dan mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar hampir copot. Isi perutnya pun terburai keluar dan jalannya seperti robot. Kumpulan makhluk mengerikan itu mendekatiku. Ingin rasanya aku lari, tapi kedua kakiku tidak dapat kugerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkeram bahuku. Ku coba meronta melepaskan cengkeramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula, penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh dalam keranda. Dengan cepat, penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda, meronta-ronta ke sana kemari. Dengan sekuat tenaga, aku coba membuka penutup keranda itu. Tapi penutup itu seakan terbuat dari beton dan sulit untuk mengangkatnya. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Bagaikan tikus terkena perangkap. Aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari, sambil terus berusaha membuka penutup keranda, dan pada saat bersamaan, makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup ku dengar suara orang membaca ayat-ayat suci. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Kulihat di samping kananku ada Pak Ustadz yang tengah husuk membaca ayat suci. Sementara di samping kiriku, kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis. Begitu melihatku membuka mata, langsung ibuku memeluk dan mencium pipiku sambil terus menangis. "Alhamdulillah, kau sudah sadarkan diri anakku. Terima kasih ya Tuhan," ratap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis sambil memelukku. Sementara itu aku hanya diam. Aku bingung apa sebenarnya yang telah terjadi denganku. Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam ilahi dengan senyumnya yang teduh menyuruhku minum segelas air putih yang dipegangnya. "Sudah 1 minggu kamu pingsan. Kamu ditemukan tergeletak di tengah kuburan," kata Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, kuceritakan semua kejadian yang kualami dari awal hingga akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengarkan ceritaku. Sejak kejadian itu, hingga sekarang, aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Kukerjakan lagi sholat, setelah sekian lama kutinggalkan. Kubuka lagi kitab suci setelah sekian lama tidak pernah kubaca. Walaupun kejadian itu masih membuatku trauma, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Aku berharap atas kejadian yang telah menimpaku ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua.